Baik, alhamdulillah Ustaz Purwanto sudah hadir kelihatannya. Alhamdulillah. Ahlan, Mas Ahlan Ustaz. Ahlan bikum. Kaifa haluk Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, tidak panjang waktu, marilah langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Purwanto Yusdarmanto dengan tema pada hari ini adalah Ramadan ceria menjadi generasi Rabbani. Pada Pak Ustadz Purwanto Yusdarmanto, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahul azim. Baik jamaah sekalian, khotifillah, alhamdulillah, semoga hari ini sesuai dengan temanya, tetap ceria, tetap semangat, tetap gembira, tetap happy atas landasan keimanan dan keislaman di dalam diri kita yang Allah karuniakan, dan itu mudah-mudahan kita bisa rasakan sebagai fadlan kabira, karunia yang besar. Tidak ada satupun fitrah yang menyatakan ketika makhluk mendapatkan karunia sesuai dengan perannya, maka dia tidak bergembira. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti fitrah penciptaan itu. Ketika ada karunia, maka kita bergembira. Ketika bergembira, kita merasakan nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika kita bergembira, merasakan nikmat, maka disitulah akan muncul rasa syukur. Alhamdulillah ya, saya begini, lebih baik dari tahun lalu. Alhamdulillah begini, masih ada yang lebih susah dari saya dan sebagainya. Sehingga dengan cara seperti itu, benar-benar rasa syukur itu terbangun. Ketika rasa syukur terbangun, maka disitulah tercurah janji Allah. La in syakartum la azidanakum. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikut yang setia sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, kultum pagi ini amanahnya adalah ceria di Ramadan ya, ceria Ramadan mencetak atau menuju generasi Rabbani. Sesuai dengan temanya, generasi Rabbani. Artinya generasi Allah, generasi ketuhanan. Bukan generasi Ramadan, bukan generasi Ramadhani. Kalau generasi Ramadhani, generasi yang dia hanya hidup, generasi yang hanya hidup ketika Ramadan saja. Tapi kalau generasi Rabbani, dia generasi hidup pikiran, mental, hati, dan fisiknya dicas itu sepanjang tahun. Dan sepanjang tahun orientasinya hanyalah Rabbani. Dan ketika orientasinya Rabbani, maka sudah sepantasnya seorang hamba itu bergembira. Seperti ayat Ramadan yang selalu kita fahami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ikhwati fillah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk dikenakan kewajiban kutiba. Seperti diketahui ketika ada kata-kata kutiba diwajibkan, ya. Kata mewajibkan, kutiba itu jadi diwajibkan.
atas orang-orang beriman yang diseru tadi. Nah, biasanya konteks di kepala kita ketika ada sebuah kewajiban itu yang muncul adalah beban. Yang muncul adalah beban. Nah, paradigma seperti ini, persepsi-persepsi seperti ini harus diluruskan. Karena definisi keceriaan itu menjadi relatif. Perlu rujukan. Seseorang itu ceria kalau apa gitu. Karena masing-masing dari kita pun muncul keceriaan itu berbeda-beda. Seseorang ceria ketika dibawa ke gunung. Ada seseorang ceria ketika cukup dibawa ke mall. Ada seseorang ceria dengan rebahan aja, tidur aja. Pokoknya kalau tidur dia happy gitu. Nah, ini definisi keceriaan ini menjadi relatif, mengukurnya atas apa. Nah, ikhwatifillah, maka kita butuh rujukan mengukur keceriaan. Bagaimana keceriaan, kebahagiaan ini di bulan Ramadan untuk menuju generasi Robbani. Maka ketika definisi kutiba diwajibkan, kita juga harus mengikuti definisi Allah Subhanahu wa taala yang membentuk Ramadan. Kan generasi Robbani kan, bukan generasi Ramadan. Maka Robbani ketuhanan orientasinya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja Allah tidak langsung berbicara kepada kita sebagai makhluknya, tetapi melalui utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi ana bacakan surat Al-Ahzab mulai ayat 45 sampai 47, yaitu ya ayuhan nabiyyu, gitu, diserukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW bahwa inna arsalnaka, bahwa sesungguhnya kamu diutus itu adalah sebagai syahidan, ya, sebagai syahidan, sebagai saksi, kemudian wa mubasysyiran, sebagai pembawa kabar berita. Nah, jadi khatifillah terakhir wa nadhiron, gitu, sebagai peringatan. Jadi ada sebagai saksi, ada sebagai pembawa kabar berita, ada peringatan. Nah, ini merupakan keseimbangan antara khauf dan roja. Mubasysyiran, pembawa kabar berita, pembawa berita gembira. Ada berita gembira yang membahagiakan, yang membuat kita semua itu ceria lah, ya, seperti itu. Apa itu? Wada'iyan ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bi anna lahum minallah fadlan kabira. Ya, bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Jadi kabar gembira ini kepada orang-orang mukmin, ya, kabar gembira ini hanya kepada orang-orang mukmin yang di dalamnya ada keimanan. Nah, tadi ketika Ramadan yang diseru siapa? Orang mukmin. Walladzina amanu kutiba, diwajibkan. Nah, ketika Allah bilang diwajibkan, bisakah persepsi kita itu menjawab, merespon itu bukan sebuah beban, tetapi sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bukan hanya sebagai sebuah hiperbolik bahwa ayo ikuti ajakanku dan sebagainya, tapi di situ juga ada wanadhira, ada peringatan. Kalau Anda tidak mengikuti seruan ini, tidak melaksanakan ini, maka Anda akan mendapatkan kecelakaan. Yang namanya kewajiban itu pasti ada ancaman ketika tidak melaksanakan. Nah, ketika paradigma kita menganggap ini sebagai sebuah beban, maka kita tidak akan bisa melaksanakan Ramadan, apapun keutamaan-keutamaan di dalamnya itu dalam bentuk ceria atau semangat. Yang ada adalah beban. Wah, harus ada khatam 1 kali, harus ada khatam 2 kali, harus ada khatam 3 kali. Yang terbayang itu beban. Harus saum, mungkin di antara kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dilaksanakan dengan beban. Nah, ketika yang muncul di dalam diri kita beban,
maka menjadi tidak sesuai dengan apa yang diutus oleh Allah kepada Rasulnya, bahwa di situ adalah sebagai wa mubasysyiron, pembawa kabar berita. Salah satu pembawa kabar berita ketika temanya Ramadan, maka kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena di situ ada la'allakum tatakun. Tidakkah kita kemudian menjadi gembira? Allah saja menyebut diutusnya Rasul itu dengan berbagai macam risalahnya, wada'iyan ilallah, itu sebagai pembawa kabar berita, pembawa kabar gembira. Jadi kalau Allah menyebutnya kabar gembira, kita tidak gembira, maka ini bukan masuk ke dalam bingkai definisi generasi robbani. Kalau generasi robbani harus sesuai dengan definisi robbaninya itu. Kalau tidak sesuai ya berarti temanya bukan generasi robbani. Jadi harus sesuai, harus pas dengan rujukannya apa. Ketika di situ Rasulullah itu diutus sebagai pembawa kabar gembira, maka kita juga harus menyambutnya sebagai kabar gembira. Maka kita merespon alhamdulillah dan macam-macamnya lah, kalau disesuaikan dengan tema kita ya keceriaan itulah ya. Nah, ikhwati fillah, maka wabasyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kabar buat orang-orang mukmin gitu, kabar buat orang-orang mukmin. Makanya di situ ada disebut fadlan kabira, karunia yang besar. Sama dengan di Al-Baqarah 25 misalnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, maka akan disediakan surga. Nah ini kan bagian-bagian daripada kabar-kabar gembira, keceriaan-keceriaan. Kita menyambut ini dengan sebuah keceriaan tidak. Padahal dalam beberapa kajian Ana pernah terangkan tentang definisi surga. Atuli ibadis solihin, aku sediakan sebuah kenikmatan yang luar biasa buat hamba-hambaku yang melakukan amal soleh. Ya kan? Mala ainun ra'at, yang keindahannya itu tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh mata manusia. Ya, wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Ya, wala khatara qalbi basar, belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Nah, ini harusnya kan bayangkan, mungkin kita pernah membayangkan andai kata saya dapat harta sekian miliar dan sebagainya. Wah, betapa luar biasanya saya. Andai kata anak-anak saya hafal Quran, betapa kegembiranya saya dan sebagainya. Nah, ini kan bukankah ini kegembiraan? Nah, adakah yang menandingi kegembiraan surga? Satu-satunya yang menandingi kegembiraan surga, kenikmatan surga hanyalah bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Jadi ikhwati fillah, ceria dalam Ramadan untuk menuju generasi robbani harus pas nih persepsinya, sesuai dengan definisi robbaniyah. Itu kan kita generasi robbaniyah. Jika kita tidak mendapatkan rujukan yang pas, maka apapun yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ramadan ini, maka kita susah mencerna. Nah, tentu saja jangan lupa ya setan laknatullah itu kan selalu menjadikan semua kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala itu seolah menjadi sesuatu yang itu beban, kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Sekali lagi, Ana tidak mengatakan seseorang kemudian harus begitu stabilnya, karena fitrah manusia juga ada al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, artinya ketika bicara iman itu naik turun, apalagi bicara perasaan, mood seseorang yang kadang-kadang karena ada mengalami satu dan lain hal, dia berubah-ubah perasaannya. Tetapi apapun itu tidak meninggalkan definisi keceriaan bagi orang-orang yang beriman.
Maka khusus Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebuah bulan tarbiyah, bulan terapi. Kalau dari sisi ana sebagai konselor, ini bulan terapi. Contoh saja lah ya, ketika ada seseorang yang mengatakan di bulan-bulan yang lainnya, ana bangun tahajud itu susah. Ya bangun tahajud itu susah katanya, selalu kesiangan. Perhatikan di bulan Ramadan, karena pakar perubahan kebiasaan itu selalu mengatakan kebiasaan baru yang diulang-ulang selama 25 atau 28 sampai 30 hari, maka dia akan menjadi kebiasaan yang menetap. Semua pakar sepakat itu ketika dilakukan setiap hari. Nah, di bulan Ramadan ada kebiasaan bangun lebih awal yang selalu kita lakukan. Kenapa? Karena kita ada sahur kan. Biasanya ada yang sahur jam 3:30, jam 4, atau memang mepet-mepet menjelang subuh. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan. Nanti kita semua coba merenungi pada saat nanti bulan Syawal boleh dites. Boleh dites dari sebagian besar yang saya tanyakan ketika di bulan Syawal memang mereka rata-rata insya Allah terbangun. Ya terbangun pada waktu-waktu tersebut tuh mereka terbangun. Gitu, tanpa alarm, tanpa weker, tanpa apapun. Cuman permasalahannya ketika setiap jam 3:30 terbangun, terkadang niat atau motivasinya menjadi berbeda. Niat motivasinya murni karena sahur aja nih. Ya, murni karena sahur aja. Ketika hanya karena sahur aja niatnya, harusnya kan walaupun sudah tarawih silahkan. Ya, antara kita ada yang ingin tahajud untuk menghidupkan malam-malam itu sesuai dengan yang diceritakan bagaimana kondisi Rasulullah Muhammad SAW ketika udah 10 hari terakhir, ya kan? Ketika udah 10 hari terakhir tuh Rasulullah salah satunya adalah wa ahya lailahu, jadi menghidupkan malam-malamnya. Ya, setelah pertama syadda mi'zarahu, mengecangkan ikat pinggang, meninggalkan istri-istrinya, dalam arti ya ini yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW bukan berarti tidak boleh ya suami istri ini berhubungan, tetapi pada 10 terakhir Rasulullah itu meninggalkan istri-istrinya. Ya, syadda mengecangkan ikat pinggang itu maksudnya lebih kepada ibadah dan meninggalkan istri-istrinya untuk kemudian melaksanakan iktikaf. Nah, wa ahya lailahu itu menghidupkan malam-malam. Nah, silahkan bangun untuk tahajud. Nah, masalahnya ketika kita bangun setengah 4, jam 4, kadang-kadang yang ada di kepala kita ini hanya soal sahurnya saja. Ketika di Syawal ada istilah modernnya, ada subconscious gitu, ada alam bawah sadar atau mungkin kebiasaan hati kita, refleks tubuh kita itu bangun tanpa alarm. Nah, masalahnya karena niatnya hanya sahur saja, ketika di bulan Syawal kita bangun 3:30, apa yang terjadi? Otak kita, rasional kita langsung nalar, oh masih 3:30 atau masih jam 3, masih lama subuhnya, ntar lagi deh gitu. Tidur. Sehari begitu di bulan Syawal, 2 hari begitu, 3 hari begitu, 4 hari begitu, setelah sepekan, sadar atau tidak sadar, kita sudah melatih kembali tubuh kita untuk susah bangun tahajud. Karena apa? Kita maksa tubuh kita untuk bangun pada saat subuh saja. Nah, artinya apa? Ya mungkin kalau udah seperti ini, janganlah kemudian mengadu ke Allah, memprotes ke Allah, ya Allah aku susah bangun tahajud. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwati fillah, ini yang harus dicermati betapa Allah Subhanahu wa taala luar biasa membangun dan menciptakan Ramadan. Jangan lupa di ayat 180 tadi 183, 184-nya itu kan ayyam ma'dudat, terhitung nih hari-harinya. Makna yang lain ketika sudah mulai terhitung hari-harinya itu terbatas. Jadi bukan hanya ceria sekedar gembira, saking cerianya maka orang beriman akan melihat dengan fokus yang berbeda. Ramadan ini terbatas loh, sebentar lagi lewat gitu. Masa nggak dapat apa-apa gitu, ayo semangat-semangat. Nah kira-kira seperti itu, sama dengan semangatnya kalau kita melihat fenomena di dunia,
Ya, fenomena di dunia itu ada mall, kemudian biasanya di akhir-akhir Ramadan itu melakukan diskon. Nah, ini kan ada tarik menarik nih antara tawaran mall dengan tawaran Ramadan. Ya, ada diskon obral gitu. Diskon cuci gudang sampai 70%. Nah, tapi waktunya terbatas. Begitu mendengar diskon tersebut gembira. Begitu banyak orang yang bergembira. Ya, sudah mempersiapkan uangnya untuk membeli atau belanja. Nah, itu gambar gembira. Tapi jangan lupa, di antara kabar gembira itu, biasanya mall itu mengatakan ini terbatas nih, ini hanya pada malam hari saja gitu. Atau bukan hanya pada malam hari, tapi waktunya terbatas, hanya cuma 3 hari saja. Nah, ikhwati fillah, di Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala setelah kutiba alaikumusiyam diwajibkan, cepetan, kira-kira gitulah bahasanya. Jadi kutiba alaikumusiyam itu bukan merupakan sebuah beban, tapi benar-benar ajakan tawaran dari Allah, udah pokoknya buat semua hamba-hambaku yang beriman wajiblah ayo datang, ayo wajiblah belanja kalau ke mall gitu ya. Ibarat kita punya bocoran terlebih dahulu, kita bilang sama keluarga kita, udahlah ikuti kata-kata saya, wajib belanja sekarang, ini bocoran nih, belum diumumkan nih buat orang-orang, nah, kira-kira gitu. Tapi waktunya terbatas, cuma sehari doang, atau cuma malam ini doang. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, itu udah terhitung, harinya itu udah kehitung, bukan sepanjang malam, sepanjang tahun, dan sebagainya. Artinya kalau harinya terhitung, ya terbatas gitu. Kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan ini, maka keceriaan dan kebahagiaan itu enggak ada. Nah, jadi maka sekali lagi definisi keceriaan dan definisi kegembiraan harus berdasarkan definisi ketuhanan Rabbani. Dengan cara seperti itu kita mendapatkan keceriaan yang sesungguhnya. Nah, jadi ikhwati fillah, inilah beberapa kisi-kisi yang mudah-mudahan kita bisa belajar. Kadang-kadang ketika mendapatkan pengetahuan seperti ini, otak kita sih paham, ya otak kita paham. Hanya saja permasalahannya pemahaman otak itu rasional belum bisa menggerakkan tubuh jasadiah kita. Itu dia tantangan terbesar kita. Kenapa yang bisa menggerakkan jasadiah kita itu adalah hati kita. Ya, hati kita itulah yang bisa menggerakkan jasadiah kita. Ya, sesuai dengan pesan Rasulullah Muhammad SAW, ada inafil jasadin mudghah, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ada wahiya qalbu. Kalau sehat, daging itu, hati itu sehat semua. Kalau sakit, ya sakit semua. Dialah yang disebut sebagai hati. Bahkan Ibnul Qayyim itu mengatakan hati itu seperti raja. Ya, hati itu seperti raja. Anggota tubuh ini adalah seperti tentara. Hati itu punya power, punya authority untuk memerintahkan tentaranya. Tentaranya siapa? Anggota tubuh ini. Ya, coba antum bayangkan kan, hati itu punya power dan punya authority, punya jalur komando, punya jalur perintah, yang dimana anggota tubuh ini tidak bisa menolak ketika hati sudah memerintahkan. Nah, setan anatullah masuklah memberikan waswasah itu. Nah, kalau sudah seperti itu, keceriaan itu bisa berubah menjadi tidak ceria. Adanya ajakan khataman Quran 3 kali, nggak ceria. Karena itu dianggap sebagai beban, bukan sebagai pembawa kabar berita. Hadirnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak dianggap sebagai wa mubasyiron, sebagai seseorang yang membawa kabar gembira. Ketika Allah saja menggunakan definisi itu sebagai pembawa kabar gembira, terus kemudian orang-orang beriman tidak ceria, tidak gembira menerima berita-berita tersebut, berarti ada yang nggak match. Rujukan kita apa? Gitu. Padahal kan disebutkan di 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kan diberikan Quran, kemudian apa? Di dalamnya ada hudan wa bayyinati minal huda wal furqan. Ada petunjuk dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga furqan. Ada pembeda gitu. Jadi bagaimana kita caranya untuk bisa ceria?
bukalah Quran itu. Buka, pelajari dan sebagainya. Oh begini ceria. Udah kerjain aja. Baca Quran, udah baca Quran aja. Gitu. Ketika baca Quran ngantuk, ya baca Quran berdirilah gitu ya. Harus dilawan itu rasa ngantuknya, sehingga minimal misalnya dari guru-guru kita menghimbau bahwa ini harus mengkhatamkan minimal 2 kali. Nah, sambut ini dengan gembira gitu. Kenapa? Karena ada tadi jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang kenikmatannya itu tadi kan sudah saya sampaikan, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas oleh hati. Makanya yang bisa dikenakan kewajiban kutiba alaikumusiyam ya hanya ya ayyuhalladzina amanu. Tanpa adanya keimanan inilah yang jadi booster untuk menggerakkan semua jasadiah kita. Nah, jadi khotifillah rahimahumullah. Jadi mungkin ini beberapa yang bisa disampaikan agar kita bisa ceria. Jika tidak, maka ketika kita buka Quran, itu akan ketika persepsi di kepala kita itu beban, maka akan menjadi berat. Tapi ketika Quran, kenapa? Di situ ada kecintaan, di situ ada kerinduan. Ketika buka Quran, langsung terbayangkan. Nah, salah satu misalnya ketika Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada keceriaan di situ. Kenapa? Karena sudah terbayang kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Nah, ketika itu kita fahami di dalam otak kita, kemudian terbayang nggak sih di hati kita gitu? Ya, betapa happy-nya gitu menjadi keluarganya Allah. Kita kenal sama orang besar aja, orang yang berpengaruh, tokoh gitu. Nama kita sering disebut-sebut saja rasanya kayaknya happy banget gitu kan. Apalagi ketika kita buka Quran dan kemudian Rasulullah mengingatkan orang ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Nah, masa kita nggak bisa happy dengan kondisi-kondisi seperti ini? Nah, jadi kalau kita tidak bisa memahami ini dan belajar untuk menjadi happy, menjadi bahagia, maka ceria di bulan Ramadan menjadi generasi robani susah akan tercapainya. Ya, jadi ikhwatifillah, ini jadi sekali lagi Ana simpulkan, karena ini kultum kan ya, kata Ahduika nggak boleh lama-lama ya, gitu. Ini udah jam 6 lewat. Nah, jadi sekali lagi Anda simpulkan, definisi ceria harus sesuai dengan definisi Rabbani. Kenapa? Karena kita ingin menuju generasi Rabbani. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, nanti silahkan ditadaburi kembali surat Al-Ahzab dari 45 sampai 47 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sebagai syahidan wa mubasysyiran wan nadhira. 3. Hati-hati di setiap kutiba alaikumusiyam, di balik kewajiban pasti ada ancaman, ada resiko. Nah, resiko ancaman itulah bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga sebagai nadhiran, peringatan, hati-hati ini, hati-hati gitu. Ya, tapi di 47-nya di situ wabasyiril mu'minin. Nah, wabasyiril mu'minin bi annalahum minallah fadlan kabira. Fadlan kabira di Al-Baqarah 25 tadi, jannatin tajri min tahtihal anhar. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenikmatan yang besar itu ketika kita sulit menerima sebagai sebuah gairah untuk menjadi ceria, tidak bisa ceria juga dengan tawaran itu, maka harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Obatnya gimana? Ya, ada masa terapinya. Tadi saya katakan, Ramadan ini subhanallah. Coba renungkan deh, lebih banyak mana bacaan kita di Ramadan dengan di luar Ramadan. Lebih banyak mana tahajud kita Ramadan dengan di luar Ramadan. Pasti lebih banyak di Ramadan. Nah, harusnya ini kita ceria menjadikan ini sebagai sebuah momentum. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ayyamam ma'dudat. Hanya bisa terhitung loh hari-harinya. Dalam arti yang lain, terbatas loh waktunya. Jadi jangan ketinggalan. Seperti tadi kan mall menyediakan diskon, kemudian juga waktunya terbatas. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum ini, lebih kurangnya mohon maaf.
Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wa'alaikum minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Pak Ustadz Purwanto yang telah memberikan kultumnya atau nasihatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat serta faedah dari tausiah tadi, karena kita yakin dari keceriaan akan menjadi generasi Rabbaniyun bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi generasi Rabbani yang tidak lain adalah generasi yang selalu mempelajari Al-Quran dan tetap mengajarkannya dan tetap mempelajarinya. Dan itulah generasi Rabbani yang insya Allah terus dipandu dengan rujukan-rujukan yang sebenarnya, insya Allah. Baik, pada hari ini sudah kita laksanakan kewajiban kita dalam menjalankan dakwah di Fortun, maka kita patut syukuri dakwah ini insya Allah akan terus berlanjut di Yayasan Fortun, karena tidak hanya sekedar kultum yang kita jalankan, tapi kita juga ada program lain yang terus menerus melakukan pembinaan pada lingkungan kita. Baiklah, kita tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.